60 derajat itu, jadi bisa masuk ke sini, ke sini juga bisa masuk. Ini kalau nggak salah jalannya sudah jalan apa semi aspal yang sampai sini. Terus yang sebelah sini dibuat developer perumahan gitu kalau nggak salah ya. Itu. Jadi kalau teman-teman ini klik, ini sudah langsung ngaju ke Melvin Hill ini di site-nya. Tuh, jadi kalau kami sarankan untuk tetap survei gitu. Kenapa kok tetap survei? Biar tahu lokasinya gitu. Sebenarnya kalau offline itu enak, sebenarnya bisa survei bareng gitu. Sebenarnya kalau saya disuruh di apa jalan-jalan gini ya seneng gitu. Daripada puasa di rumah atau di kampus capek itu ya enak, capeknya sama jalan kan ke atas gitu. Gitu ya, tapi kalau nggak bisa jalan ya pakai Google 360 itu. Jadi teman-teman tetap bisa survei melalui Google Earth ataupun Google Map. Gitu ya. Nah, itu data analisa lokasi ya, ini tentang data analisa lokasi. Nah, ini masih data analisa lokasi juga, analisa 1. Nah, dalam membuat analisa lokasi, teman-teman juga harus membuat analisa lokasi tidak hanya di lokasi itu saja, tetapi analisa lokasi itu ada 3, analisa secara makro, meso, dan mikro. Semoga di perancangan sebelumnya teman-teman sudah mengenal ini, minimal kalau sebelumnya sudah pernah diberi analisa lokasi makro, meso, mikro, bagus, sudah pernah mengenal analisa makro, meso, dan mikro. Nah, ini ketahuan nggak ada anaknya, berarti videonya nggak nyala. Ini pakai handphone. Bagus, gimana? Sudah pernah diberi mengenai analisa lokasi makro, meso, mikro? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini berarti nanti teman-teman akan membuat seperti itu ya, makro, meso, mikro. Nah, ini juga ngambil dari Edward T. White. Kalau dari T. White itu makro mikronya itu analisa situasi ya. Jadi skala makro itu kota Batu. Kemudian skala mesonya menengah, mungkin Jalan Cempaka itu masuk di desa apa itu ya, Pesanggerahan mungkin kalau salah ya, desa Pesanggerahan. Nah, berarti teman-teman cari analisa mesonya. Skala mikro berarti lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya lebih kecil seperti ini, dia mikronya adalah seperti ini ya. Location of the neighborhood of the city. Jadi setelah kota terus masuk ke neighborhood. Setelah neighborhood baru masuk ke baru masuk ke lokasi yang lebih kecil lagi, mikro. Mikro itu lingkungan sekitar. Contohnya dia dekat nggak dengan musola, dia dekat nggak dengan fasilitas yang mendukung dibuat untuk kafe dan cottage itu yaitu mikro ya. Kalau makro itu berarti lebih besar skala kotanya. Meso berarti skala lingkungan, bisa pakai skala neighborhood-nya pakai kelurahan atau kecamatan, dan nanti bisa diambil di RT, RW maupun RDTRK itu ada data-datanya. Nah, itu analisa lokasi ya. Contoh penyajiannya, jadi kalau membuat analisa lokasi itu penyajiannya gimana? Contohnya seperti ini. Analisa 1 itu analisa lokasi makro, meso, mikro itu seperti ini gitu, dijadikan 1. Jadi analisa lokasi itu apa aja isinya? Dalam ini boleh ya, makro sendiri di A3, meso sendiri di A3, mikro juga sendiri di A3 gitu boleh. Atau mau dijadikan semua jadi 1. Ini punya kakak tingkat teman-teman. Ini ngambil skripsi. Jadi dia makronya di kotak BWK ini, bagian wilayah kota. Jadi kalau mau pakai skala makronya ini boleh. Nanti dicari di RT RW-nya, RDTRK-nya Kota Batu gitu, makro Pesanggerahan itu apa gitu. Skala mesonya apa itu juga ada. Contohnya seperti itu.
Kemudian selain makro mikro itu juga teman-teman jangan lupa batas-batas itu penting. Nah, jadi yang dianalisa selain data atau analisa mengenai skala makro, meso, dan mikro, teman-teman juga menampilkan data itu ditampilkan sedetail mungkin, data lokasi ya, sedetail mungkin. Bisa dengan dimensi, kemudian batas-batas tapak, seperti utaranya apa, kemudian batas selatannya apa, timurnya apa, baratnya apa, itu ya. Itu ya. Dan juga ini, jangan lupa, dimensi ini yang penting, dimensi tapak ini loh. Ini penting. Kemudian data mengenai luasan tapak, KDB, KLB, GSS, GSB ini juga penting ya. Jadi teman-teman sudah, ini semuanya sudah ada di job sheet, jadi tinggal ngambil di tembloknya yang kono jadi. Tembloknya itu berarti ditempel di situ, sudah jadi. Nah gitu. Jadi dalam data lokasi itu, lokasi perancangan minimal harus ada ini ya. Luasan tapaknya berapa, kemudian dimensinya juga harus keluar di sini, terus batas-batas juga harus ada gitu. Batas-batas jangan ditampilkan, ada baiknya batas-batas ditampilkan dalam bentuk grafis. Jangan ditampilkan cuma ditulis gitu. Batas utara, site-nya pertanian, cuma gitu toh. Nggak ada gambarnya. Itu nggak komunikatif ya. Kalau komunikatif, lebih komunikatif kalau memakai grafis, gambar. Nah, itu untuk analisa lokasi ya, analisa satu. Contoh penyajian seperti ini. Nah, ini juga ada analisa lokasi juga. Makro, miso, makro, mikro, misonya dijadiin satu gini. Ini mikro, ini makro, meso, ini makro. Nah, ini boleh seperti ini. Ini contoh-contoh cari di Pinterest. Penyajian, teknik penyajiannya A3, jadi teman-teman diatur gitu. Kalau kemarin A3 landscape ya berarti A3 landscape, terus template-nya ya disesuaikan dengan sebelumnya, atau mungkin ketika didistribusikan analisa tapak itu banyak ya distribusinya pakai satu template aja gitu. Jangan sampai nanti dilepas di 5 anak yang masuk template-nya beda-beda untuk analisa tapak, jangan ya. Bergantung dari ketua kelompoknya baginya gimana. Gitu. Itu ya, jadi untuk analisa contoh penyajiannya seperti ini ya, untuk contoh ini ya. Bukan berarti harus mirip seperti ini, enggak. Tapi dalam analisa satu atau analisa lokasi itu, selain analisa makro, meso, dan mikro itu juga harus ada detail-detail tapak, seperti dimensi, batas tapak. Oh ya, jangan lupa arah mata angin itu juga perlu itu. Biasanya lupa dimensi tapak itu juga sangat penting ya. Tuh. Nah, kita masuk ke analisa topografi lagi, Gong. Nah, kalau sampai analisa lokasi ini ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Itu alga deh, itu tanya Pak alga itu. Siapa? Mohon maaf, ini alga. Mohon maaf, ini seruk sanggrahan ya Pak ya? Oh iya, Pesanggerahan, maaf. Lupa saya. Pesanggerahan ya, benar ya. Oh, di mana Bu nanyanya? Di Zoom? Di chat Pak. Ya, di chat Zoom. Ini Seruk Sanggrahan ya. Seruk apa Seruk? Oh, namanya toh. Desanya itu. Iya, Seruk Sanggrahan ya. Angka Selibatu toh, nanti survei di situ kalau misalnya dekat itu. Jadi kalau survei di lokasi lebih kena ya analisanya gitu. Terus saya cek di Google itu juga diambil datanya itu yang Villa Melvin itu masih 2021. Nah ini alga, alhamdulillah rumah saya di dekat situ. Nanti alga jangan sampai di titip-titipi loh. Nanti karena alga tak dekat rumahnya situ, nanti kelompok lain gak titip foto gitu, jangan ya. Kasihan nanti alga. Diajak temannya survei ke situ. Ya, ini alhamdulillah rumahnya dekat situ ya, sip.
Itu ya, jadi contoh penyajiannya seperti ini. Banyak di Pinterest itu penyajiannya. Kalau mau lihat-lihat Pinterest mengenai set analisis makro mikro ditampilkan dalam bentuk itu. Nah, sekarang kita masuk ke topografi. Simeon juga dekat rumahnya dengan Alga. Nah, ini kalau gini kan bisa bareng-bareng surveinya. Sebentar. Nah, ini ya. Apa yang dimaksud analisa topografi ini mungkin masih baru buat teman-teman. Jadi ini peta garisnya. Ini kalau dari komputer saya kurang jelas ya. Nah, ini peta garisnya yang diambil itu yang merah-merah ini. Nah, ini ya. Jadi nanti yang teman-teman survei itu ini. Nah, ini ya. Jadi segini ini. Nah, di sini apa aja? Kalau di sini mungkin kurang begitu jelas, nanti di lembar selanjutnya langsung di cap-nya itu nanti jelas garis konturnya, terus apa-apanya ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar, ada mungkin yang masih nggak ngerti ini apa-apa. Terus kayak gini gitu garis-garis kontur itu gimana cara bacanya nanti saya terangkan di slide selanjutnya. Lah ini peta kontur yang nanti teman-teman dapat gitu ya. Jadi sudah tinggal pakai. Karena sudah di cap-nya kemarin sudah di trim gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai aja gitu. Nah, kita masuk ke topografi. Jadi topografi itu ini ya, kontur, terus ketinggian tanah segala macam itu peta garis. Yang penting harus ada peta garisnya. Itu sudah ada ya ini, tapi ya mungkin nggak seakurat di Malang. Kalau di Malang kan update terus. Kita juga bisa download di Malang itu kita punya si Petarung itu. Si Petarung itu web sistem tata ruang gitu. Jadi di kota-kota yang sudah punya Malang, Surabaya, Bandung itu sudah ada si petarung.id. Jadi teman-teman kalau dapat PA nanti sudah pernah main di si petarung belum? Di web si petarung. Di situ bisa download semua sistem informasi mengenai tata ruang di Kota Malang. Kalau Batu memang belum ada ya. Belum update juga petanya ya. Jadi belum bisa di-download. Jadi ini masih peta mungkin tahun 2015 ke bawah. Kalau di Malang si petarung itu teman-teman kalau dapat pekerjaan atau mungkin dapat PA nanti saatnya di Malang bisa pakai si petarung itu. Cap-nya bisa download di situ, terus DPRK-nya bisa download, semuanya bisa download di situ. Nah ini analisa topografi. Kalau di Batu kita pakai peta garis ini ya. Jadi yang merah-merah ini di sini atas kebun apel. Nah, di sini tuh kebun apel ini. Ini konturnya lebih tinggi, yang lebih rendah berarti di sini. Ini lebih tinggi. Ya, ini sungai yang di sini nih. Nanti dicek di cap-nya nanti ada di AutoCAD-nya. Jadi ya. Nah, apa yang disebut topografi? Nah, ini ya. Jadi kontur, setiap kontur, jadi ini topografi ini, peta topografi ini peta topografi yang berkontur. Artinya dia ada garis konturnya. Kalau anak jelet-jelet kayak kue lapis ini garis kontur. Artinya itu ada lapisan, beda lapisan ketinggian tanahnya. Tapi kalau nggak kontur flat itu ya dia nggak ada garisnya. Ya flat aja, mungkin PA1, PA2 masih di set flat. Tapi di PA3 teman-teman spesial, dikasih kontur berlapis. Ini ya, jadi setiap kontur memiliki garis kontur dengan indeks kontur. Indeks kontur itu angka konturnya, angka ketinggiannya dalam bentuk numerik. Nah, numerik itu angka. Nah, ketinggian yang diukur dari permukaan laut atau sea level atau juga kita sebut MDPL.
meter di atas permukaan laut. Jadi kalau Gunung Paralayang berapa mdpl, Arjuna berapa mdpl ribuan, nah itu diukurnya dari permukaan laut. Nah ini ya contohnya ya. Jadi kalau garis kontur ini garis kontur hijau itu melambangkan lembah turun. Kalau merah seperti ini, dia lereng yang curam. Putih datar. Kalau ini juga dia lumayan datar, tapi dia naik. Jadi yang dimaksud garis kontur ini kayak kue lapis, ini garis kontur. Terus numeriknya mana Pak? Numerik atau angka-angka, angka perhitungannya kontur itu yang sebelumnya di peta ada, ini juga ada di sini. Ini. Nah ini. Jadi numeriknya ini 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, Pak itu apa? 15, 20, 25, 30, 35, 40 itu adalah mdpl-nya, meter di atas permukaan laut. Ini laut T. Berarti ini ketinggiannya kalau di kontur garis kontur ini ya, ketinggiannya ini adalah 15 meter dari permukaan laut. 15 meter itu rendah ya, malam itu sekitar 700 sampai 800. Itu dingin. Biasanya semakin tinggi atau semakin mdpl-nya semakin tinggi, 1000 gitu atau 800 ke atas, maka semakin dingin daerahnya, karena daerahnya semakin pegunungan gitu ya. Itu ya, jadi numerik atau indeks kontur ini nomor ini 15, 20, 25 itu menunjukkan ketinggian dari permukaan laut, mdpl, meter di atas permukaan laut. Dihitungnya dari permukaan laut. Kalau naik kereta terus di stasiun ada 100 atau 500 mdpl, nah berarti stasiun itu letaknya, kota itu atau stasiun itu letaknya 500 meter dari permukaan laut. Kalau misalnya 10, 20, nah itu berarti dekat laut. Waduh, ini berarti daerah yang dekat laut kalau sampai 20 ke bawah itu. 15 sampai 20, 15 sampai 5 meter itu sudah mendekati laut. Itu ya, jadi numerik ini berhubungan dengan jarak dengan laut, mdpl. Nah, setiap kontur, garis kontur ini dia punya numerik tadi atau IK, indeks kontur itu tadi. Jadi dia punya simbolnya sendiri atau punya numeriknya sendiri, tergantung dari ketinggiannya. Dan tidak mungkin kalau satu garis kontur ini memiliki dua numerik. Itu nggak mungkin. Satu numerik ini mesti satu. Kalau misalnya teman-teman nanti di CAD-nya melihat ini kok ketinggiannya 100 kontur ini, di sini kok 120, nah itu nggak mungkin. Berarti itu dalam pembuatan petanya bisa jadi salah tulis garis konturnya atau salah gambar garis konturnya. Jadi dalam satu garis kontur ini mesti satu numerik mdpl-nya sama. Kalau istilah Inggrisnya itu MSL, mean sea level. Jadi mean atau perataan dari level air lautnya. Nah, kalau kita mdpl, meter di atas permukaan laut. Itu ya, itu kalau numerik indeks kontur. Jadi dia punya kontur. Terus ada lagi istilah selain itu, ini dalam istilah ada indeks kontur, ada juga interval kontur. Apa yang dimaksud interval kontur? Nah ini, setiap garis kontur, ini ya, setiap garis kontur memiliki interval kontur yang berbeda-beda dengan luas dan lebar interval yang berbeda. Interval itu apa? Interval itu adalah jarak garis kontur 1 ini ke garis kontur 2 ini interval. Nah, contohnya ya. Nah, ini B ini jarak kontur 15-20. Ya, 15-20. 15-20. Tetapi dia ketinggiannya
ketinggiannya sama ya, 15-20, berarti 5 meter ini ya ketinggiannya ya. 15 ke 20, 5 meter, tapi kemiringannya berbeda. Kalau ini miringnya agak landai, yang B ini berarti agak landai. Kalau yang B sini, dia agak terjal atau agak nukik ke atas. Kenapa? Karena interval konturnya itu berbeda. Interval konturnya kalau B dia lebih lebar. Jadi semakin lebar interval kontur, maka ketinggiannya akan semakin landai. Jadi derajatnya akan semakin rendah, gitu ya. Makanya nanti kalau teman-teman mendesain ya dipilih yang di daerah landai-landai seperti ini. Gitu. Kalau misalnya seperti ini kan berarti desainnya nanti agak miring gini mungkin, gitu ya. Gitu. Nah, jadi ya itu yang disebut interval kontur. Interval kontur adalah jarak antara garis kontur satu ke kontur yang lain. Itu ya, itu ada interval kontur, indeks kontur. Indeks kontur itu numeriknya yang dihitung dari MDPL tadi, dari laut ketinggiannya berapa. Itu ya. Peta cara membaca peta kontur topografi. Pak, kalau nggak ada garis konturnya gimana? Nah, itu ngitung kalau sudah sampai seperti itu. Tapi jaga nih lah misalnya tapi di CAD itu sudah saya benerin gitu. Jadi insya Allah nggak ada yang sama ini garis konturnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini termasuk tinggi ya, 1400 ya, 1400, 1500, 1600 semakin tinggi MDPL-nya. Terus kemiringan yang landai 1400, 1500, jadi kan ketahuan nih 1440 ke 520 berapa meter ini? Tuh. Berarti 120 ya, 120. 80 meter berarti ini ketinggiannya ini. Tapi ini bukan site loh ya, ini kayaknya gunung yang diambil. 80 meter segini kan tinggi lebar tingginya tinggi banget berarti. Gitu ya. Jadi untuk interval kontur seperti itu. Kebayang ya kira-kira teman-teman nanti ya. Interval kontur, terus indeks kontur seperti apa. Yang penting kalau ada indeks kontur ya teman-teman selamat wes. Peta garis kalau nggak ada indeks konturnya bingung boleh hitung satu-satu. Hitung jarak antara A, B ini kok kebingungan. Karena di sini dan di sini nggak ada interval nggak ada indeks konturnya. Kalau ada indeks konturnya itu wes aman, sehat walafiat itu. Kalau gambar itu wes lancar, tinggal 3D kan. Nanti teman-teman bikin 3D loh ya, jangan senang-senang dulu. Beda dengan PA1 dan PA2. Kalau PA1 dan PA2 analisa tapaknya pakai analisa 2 dimensi. Dari atas gitu. Kalau teman-teman nanti bikin studi untuk kontur namanya. Sebenarnya di PA3 ada studi market. Jadi karena online, kalau offline ada studi market, jadi bikin market konturnya. Tapi karena online, teman-teman nanti cukup di SketchUp aja bikinnya. Contohnya gimana Pak? Nanti ada. Nah ini ya. Jadi analisa 2 topografi, teman-teman nanti bikin sudah ada ini. Jadi garis konturnya ini. Ini sudah. Ini ya. Nanti kalau ini nggak ada, diklik aja. Oh ini gabungnya ke sini, ding. Sorry. Nah ke sini kalau yang ini. Nah ini sudah ada garis konturnya semua. Nah ini kalau teman-teman lihat ini 1185 MDPL, artinya ketinggiannya 1000 meter di atas permukaan air laut. Makanya di daerah sini dingin karena memang benar-benar di daerah pegunungan. Kalau di atas 700 itu biasanya sudah dingin. Garis kontur kalau di atas 700. Ini insya Allah sudah ada semua ini pokoknya garis interval konturnya. Tinggal nanti teman-teman ngolah di SketchUp-nya gitu. Jadi diusahakan satu kelompok ada yang bagian SketchUp gitu. Yang jago SketchUp gitu.
Terus nanti jangan langsung di stem ya. Kalau di konturnya cukup masih kotak-kotak gini enggak apa-apa. Buat analisa kan Mas ya. Kalau langsung di stem itu nanti teman-teman susah ininya, susah apa? Kalau langsung ini susah untuk, kecuali kalau di copy di sebelahnya itu enggak apa-apa, ada arsip yang kotak-kotak, ada yang sudah di langsung di stem di SketchUp. Nah itu ya, jadi seperti ini. Untuk setnya ini kurang lebih sekitar 7.000 meter, itu 70.000, jadi 7 hektar. Pak kemarin katanya 5 hektar ya, yang 2 hektar bisa dipertahankan. Ada daerah-daerah dipertahankan, karena di daerah situ kan ada sawah, ada kebun apel, ada apa lagi, itu masa ya mau dibangun kan ya enggak, itu dimasukin aja di analisa teman-teman, di desain juga boleh dimasukin, artinya tetap dipertahankan. Kayak kebun apel itu kan masa mau digusur, kan itu justru jadi potensi teman-teman kalau dianalisa, oh cottage atau saya menghadap di kebun apel, terus yang sawah-sawah seperti sawah hijau itu dipertahankan Pak, saya mau bikin kafenya di di tengah sawah gitu kan bagus kayak gitu, justru itu dipertahankan. Makanya kenapa kok kita kemarin 5 hektar kok tetap 7 hektar, yang 2 hektar bisa diasumsikan untuk ruang luar yang lebih banyak gitu ya, untuk menunjang kafe sama menunjang resortnya, cottage-nya. Nah ini ya, jadi kalau tiket teman-teman nanti langsung lihatnya seperti ini. Nah kalau tiket langsung padan, langsung kelihatan mana ini apa yang mana apa batasnya ini ya, mana konturnya, mana jalannya. Jadi ini jalan existing ya, existing jalan itu cukup besar ini, kalau nggak salah 2 mobil ini bisa masuk kok. Saya lihat di Google Map-nya itu truk itu masuk, karena di daerah sini sepertinya ada, di daerah sini tuh kalau nggak salah ada kayak pembangunan gitu, sudah mulai dibangun kayak villa gitu. Terus yang biru-biru ini sungai nggak boleh dihilangi, ini existing, justru ini dipertahankan. Terus yang putih-putih ini juga kalau bisa dipertahankan. Putih ini apa Pak? Putih ini adalah jalan setapak. Artinya jalan jalan di sawah yang dia sudah dijadikan jalan setapak. Kalau sudah digambar kayak gini sama di peta garis biasanya, di perizinan itu nanti bakal jadi jalan umum. Cikal bakal jalan umum gitu, karena sudah digambar di sini gitu. Nah kalau jalan yang utama kan ini ya jalan utamanya ya. Ini agak ini ya, saya ini dulu ya. Nah jalan utamanya itu ini kuning ini. Terus ini juga ada jalan. Kalau nggak salah loh ya, sebentar. Ini kalau nggak salah ada jalan gini. Pinggir ini juga ada. Nah, jalan utamanya ini yang kuning-kuning ini. Nah, kalau yang putih-putih ini boleh teman-teman nanti itu analisa gitu. Jadi untuk sirkulasi motor mungkin yang di sini, yang putih-putih ini tetap harus ada. Karena ini jalan untuk apa? Jalan untuk pejalan kaki, itu makanya nanti dicek di Google-nya ya. Atau kalau syukur-syukur bisa ke lokasi gitu, bisa langsung lihat gitu ya. Nah ini ya, jadi ketinggian konturnya ini 185 ke 180. Kalau 80 ke 175, ini 5 meteran berarti ketinggiannya. Kelandaiannya gimana? Cara deteksi kelandaiannya gimana Pak? Ya itu bisanya nanti dengan studi market kalau offline. Tapi karena kita online, kita memakai studi bentuk konturnya melalui SketchUp saja. Jadi langsung diimport di SketchUp, hari ini diimport ke SketchUp, kemudian ditarik konturnya, terus pembagian tugas, salah satu yang lain bikin apa, kalau yang jago SketchUp bikin di SketchUp-nya, terus kalau yang cewek-cewek itu mungkin bikin analisa lokasi kayak gitu, mulai pembagian untuk hari ini sampai hari Rabu. Itu ya, jadi ini seperti ini. Nah ini ketinggiannya paling tinggi di atas ini 185 ini. 185 ini tinggi.
Ini satu kontur ya yang sebelah sini nih. Ini tinggi ya. Gitu. Nah, terus analisa topografi itu kalau bisa juga tidak hanya ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi, tapi juga dianalisa secara potongan. Fungsinya apa Pak potongan itu? Potongan itu justru teman-teman nanti tahu gitu, yang bagian mana bagian air, ini kan perairan, bagian tanaman mana, terus bagian yang paling tinggi mana. Gitu. Kalau enggak, kalau nutut ya, nutut nanti dibikin potongan. Tapi saya rasa nututnya 5 orang kroyok sampai hari Rabu. Gitu ya. Jadi dalam bentuk potongan kontur itu untuk menjelaskan ketinggian dan mempermudah zonasi, karena di tapak ini teman-teman nanti juga bikin zonasi, tapi belum diberikan hari ini ya, zonasi nanti kalau enggak Rabu Pak Hamka atau mungkin Senin ya. Jadi ada potongan di sini gitu nanti bikinnya. Nah, analisa topografi contohnya gimana Pak? Nah, ini contohnya. Ini kalau sudah dikonturkan seperti ini. Jadi nanti satu produk 3 dimensi seperti ini untuk kontur itu bisa digunakan untuk analisa tapak semuanya. Sirkulasi bisa, terus analisa untuk view to site bisa, kayak gitu ya. Nah, bentuk konturnya yang saya maksudkan jangan dibentuk, kalau ini kan sudah di stand ya kayaknya, sudah bentuknya masih belum kotak-kotak, masih sudah langsam gitu. Nah, itu nanti susah kayaknya kalau misalnya teman-teman analisa dalam bentuk ini kan nggak kelihatan itu konturnya, garis kontur. Nah, kalau seperti ini masih kelihatan kan? Kalau seperti ini juga masih kelihatan, sudah kelihatan garis konturnya. Itu ya. Jadi nanti dalam analisa topografi itu isinya apa? Isinya itu ketinggian dan kerendahan kontur gitu. Ini contohnya. Permukaan tanah tidak rata ini dianalisa, kalau sudah 3D-nya dianalisa. Atau justru nanti teman-teman mau menampilkan dan menganalisa tinggi rendahnya menggunakan warna seperti ini boleh. Seperti yang sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau hijau itu semakin turun ke lembah. Kalau kuning landai, kalau merah berarti dia semakin naik, itu boleh ya. Tapi dalam bentuk 3D. Jadi itu ya. Jadi tugasnya sampai hari Rabu itu 2 ini aja, analisa topografi sama analisa ini dulu, analisa lokasi dulu. Data-datanya mana, datanya saya kasih habis ini. Nah, selanjutnya mungkin nanti besok, lusa ini ya, analisa 3D, analisa 3 dan seterusnya itu kalau pakai T-White, itu nanti teman-teman kurang lebih seperti ini, ada analisa view to site, view from site, itu banyak. Modelnya seperti ini. Boleh menggunakan 2 dimensi gini atau boleh menggunakan 3 dimensi. Tapi kalau kontur kayak lebih enakan kalau pakai 2 digabung, nggak apa-apa. 2 dimensi untuk view to site pakai yang 2 dimensi boleh. Kalau yang analisa kontur pakai kontur, pakai 3 dimensi ya nggak apa-apa. Ini kalau pakai Edward T-White banyak ya. Kemudian analisa noise juga, kebisingan juga ada. Nah, contohnya, nah ini juga ada contoh-contoh analisa site. Ini analisa lokasi 2.300 meter persegi. Teman-teman nanti kan sekitar 70.000 hektar. Ya. Fungsinya apa? Museum. Nah, kalau mau lengkap ya seperti ini, orientation, sunlight sendiri-sendiri. Tapi ini kan dijadikan satu ya teman-teman, nanti bikinnya A3 gini ya boleh kok. Ini jadikan A3, ini A3 sendiri. Di data kira-kira analisa tapaknya butuh berapa, katakanlah butuh 12, kalau ini kan 16 ya, 16 dibagi, kalau base mapnya atau base konturnya sudah jadi, baru melangkah ke sini gitu ya. Yang penting sampai Rabu itu teman-teman sudah bikin base mapnya itu tadi. Tuh, ini masih banyak contoh penyajian. Nah, ini juga ada seperti ini kalau pakai 2 dimensi ya ini. Nah,
Oke, mungkin dari analisa tapak terkait dengan analisa lokasi dan analisa topografi ada yang perlu ditanyakan dan didiskusikan teman-teman. Jadi yang sampai hari Rabu cukup 2 ini aja dulu. Kalau yang Rabu yang lain-lain nanti nunggu lihat progresnya sampai Rabu itu bisa nggak kira-kira itu teman-teman. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan? Pak, mau Gimana tanya. kira-kira? Siapa tadi? Tadi mohon maaf Kak, Pak tadi sedikit terputus di sini tadi. Ini saya mau tanya mengenai analisa topografi nanti kan ada analisa Kok mati kok? kan ada analisa ketinggian elevasi tanah gitu kan Pak. Itu nanti Ya. kita dapat datanya atau cari sendiri Pak ya? Nah, kalau datanya semuanya sudah ada kok. Jadi kita teman-teman nanti tinggal bikin ininya, bikin apa? Sudah ada CAD-nya ya. Jadi di CAD itu saya kasih lihat ya. Elevasinya itu kan sebenarnya dari sini. Nah, ini kan sudah ada ya. Hasilnya itu. Nah, ini nanti filenya ini ada. Nanti saya kasih ke grup. Jadi nanti berdasarkan ini, ketinggiannya itu kan dari 50 ke 55 ini kan ketahuan ini sebenarnya 5 meter. Jadi kalau ini 150, 1150, 150 tinggal dinaikkan aja, ini diekstrud yang bagian sini ke 5 meter kayak gitu loh. Berarti yang di sini, interval di sini adalah beda ketinggian dengan yang di sini adalah 5 meter. Gitu, kebayang ya. Kebayang nggak Debbie kira-kira? Gimana? Selesai. Ya nanti dapat datanya Pak. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Jadi nanti tinggal langsung diimport ke SketchUp. Jadi teman-teman tinggal ngekstrud aja, naikin sesuai dengan ketinggiannya. Contohnya kalau ini berarti kan tingginya katakanlah di 85 gitu ya. Berarti ini turun 5 meter, turun 5 meter lagi, 5 meter lagi, 5 meter lagi. Ini kalau diimport ke SketchUp kan bisa. Gitu. Jadi cara membacanya gitu. Jadi ini ketinggian 180, 1180, naiknya ke sini berarti 5 meter, dari 80 ke 5 meter ya. Ini semakin naik ke atas sana itu. Gitu. Yang paling landai adalah di daerah sini, 115 ini landai. 1115 ini paling landai di area sini. Mungkin nanti kalau cross check dengan lokasi gitu, teman-teman lihat gitu, atau enggak sekarang bisa dilihat di Google Map itu nanti bisa. Kemarin saya nyoba di Google Map itu masuk di sini bisa, di sungai ini. Analisanya diambil dari situ sebenarnya bisa. Cuman saya sarankan ya kalau nanti Rabu itu kan masih ada analisa apa juga, Sabtu Minggu itu teman-teman ke lokasi gitu ya, ya memungkinkan untuk dapat foto-foto
real fotonya gitu. Kalau di Google itu kan kadang nggak update ya, 2021 itu citra satelitnya masih yang itu. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya segera share ini ya, jadi teman-teman bisa segera kerja karena waktunya mepet, Senin, Selasa, belum besok tekno teman-teman ada tugas juga ya, teknopreneurship ya, yang video itu. Tanya, Pak. Iya, Pak. Iya ya, besok ya. Iya, Pak, besok siang, Pak. Dan dianu ya, dan diapan dan dikerjakan ya. Iya, Pak. Nanti Rebu biar diberi materi baru teman-teman nggak kelabaan gitu loh. Minimal sudah ada progresnya gitu loh. Gitu. Jadi memang kalau nggak cepat gitu ya mungkin nanti kesulitan ketinggalan gitu ya. Analisa tapak itu kan banyak. Nanti belum yang kayak zoning dan lain-lain. Terus yang penting tapak itu diberesi dulu. Topografinya diberesi dulu. Nanti baru kalau ininya sudah beres, sudah tahu ketinggian konturnya, bentuk mobil ini bakal di SketchUp itu dilihat dari atas ini, dan insya Allah cepat kok. Untuk menganalisa tapak yang lain ya, seperti view to site, terus matahari dan lain-lain. Matahari kan bisa juga di SketchUp itu sebenarnya. Ketahuan kan kalau pakai SketchUp jam 12 itu kira-kira titik mana yang paling panas, titik mana yang paling enggak. Terus analisa vegetasi juga gitu, analisa vegetasi benar-benar datang gitu. Tanaman yang ada di situ sistemnya apa? Kalau dilihat dari Google itu kemarin cuma bambu sama kayak ada terang besi juga kalau nggak salah di tengah itu. Terang besi itu pohon gede gitu. Nah kalau ada terang besi itu biasanya aliran airnya deras karena dia menyerap air hujan banyak ya, terang besi itu akarnya. Jadi kualitas air tanahnya mungkin di situ bagus ya, di daerah situ. Itu ada pertanyaan lain? Saya mau tanya, Pak. Iya, Fajar. Itu lahannya sekitar 7 hektar ya, Pak? Iya, 7. Itu nanti yang diekspor di SketchUp skala aslinya, Pak? Iya, skala asli. Kalau di CAD itu 1 meter 1 meter kok. Jadi nanti diekspor ini aja, apa langsung di SketchUp aja. Nah kalau SketchUp kan teman-teman, kalau saya pribadi kok senang pakai 1 meter ya, nanti terserah mau ekspor import di SketchUp-nya gimana. Yang penting preferensi sendiri-sendiri. Tapi kalau di panelnya itu 1 meter 1 di CAD-nya itu. Dicek lagi nanti ya, saya kok juga lupa. Kalau mau dijadiin sentimeter ya tinggal merubah di ininya atau apa di SketchUp-nya nerima filenya dijadikan meter atau si CAD-nya dulu dijadikan sentimeter ya boleh. Ada yang lain? Kalau tidak ada mungkin saya kembalikan Bu Laksmi dan Pak Hamka. Jadi nanti biar segera saya share untuk buku literatur sama ininya ya, sama materi juga mungkin. Ya, Pak Stan. Saya share dulu, stop share ya. Ya, mungkin dari Pak Amka ada yang bisa disampaikan, Pak. Belum saya tutup. Ya, saya menambahkan aja. Ya, saya rasa untuk yang analisis tapak tadi itu kalian sudah dapatkan juga ya di PA sebelumnya, di PA 1 juga sudah dapat dulu terkait dengan
set analisisnya Edward T. White tadi kan ya. Nah, itu tinggal tinggal kalian aplikasikan lagi seperti yang kemarin, tapi ini mungkin memang setnya berbeda ya. Setnya berbeda, lebih luas, dari skala wilayahnya juga lebih luas. Setnya juga berkontur, berada di daerah bukan perkotaan. Kalau yang kemarin-kemarin kalian kerjakan mungkin di daerah kota gitu ya. Jadi batas-batasnya mungkin lebih banyak ke bangunan-bangunan. Kalau yang set tadi kita lihat batas-batasnya lebih banyak ke perkebunan, sawah, dan lebih terbuka lah, vegetasi-vegetasi dan segala macamnya. Jadi manfaatkan waktu hingga hari Rabu ini ya, kalau saya sih lebih ke data-datanya dulu itu dilengkapi ya, karena tadi saya dengar juga ada tugas-tugas apa tadi segala macam untuk besok. Karena kita waktunya juga kurang lebih ada 3 minggu untuk melakukan analisis tapak dan macam-macam nantinya itu. Ya diawali saja 2 hari ini untuk melengkapi data tadi, melengkapi data tapaknya. Kalau misalkan memang sempat gitu ya untuk melakukan survei dalam 2 hari ini silakan, tapi kalau misalkan belum, bisa melalui Google Map tadi dulu. Nanti setelah hari Rabu kan ada waktu hingga hari Minggu lah kalian bisa melakukan survei lapangan langsung gitu. Dan yang saya nggak tahu ya apakah ada kelompok yang benar-benar anggotanya nggak ada di Malang semuanya. Saya nggak tahu persebarannya kayak gimana. Ya dimanfaatkan aja ya fasilitas Google Map itu tadi gitu, untuk data-datanya. Nanti bisa ini ya, nanti datanya kan akan di-share tuh, jadi silakan langsung diolah gitu, dibagi tugas untuk siapa yang mengerjakan mungkin produk SketchUp-nya, 3D-nya, dan lain-lainnya. Jadi ya ada info tambahan juga untuk tiap kelompok nanti dalam pengumpulan tugasnya, tugas untuk tiap part ya. Kemarin kan ada studi preseden, sekarang ada tapak, nanti ada lain-lainnya. Itu di tiap pengumpulan akhir tiap bagian tugas itu ya, tugas besarnya itu nanti dilampirkan job desk masing-masing anggota, kontribusinya gitu. Misalkan si A mengerjakan A, B, C, D, terus si B mengerjakan E, F, G. Jadi jelas nanti tiap kelompok itu terlihat gitu ya, saling melengkapi gitu, ada kontribusinya. Jangan sampai di tiap kelompok itu ada yang tidak aktif misalkan, atau tidak berkontribusi apa-apa gitu. Jadi silahkan nanti dilampirkan pembagian tugasnya gitu ya, di pembagian tugasnya, terus nanti ditandatangani oleh ketua kelompoknya gitu. Jadi nanti kelihatan tuh siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif gitu. Nanti kita akan menilai dari situ juga gitu, keaktifan mahasiswa dalam mengerjakan tugas kelompok seperti itu ya. Jadi itu tadi, jangan sampai ada yang tidak aktif, dan jangan lupa untuk mengingatkan juga gitu di awal ya. Jangan sampai ada temennya yang nggak aktif terus dibiarin kayak gitu, jangan gitu juga. Jadi perlu untuk diingatkan juga. Misalkan kalau ada temannya yang tidak aktif ya diingatkan dulu. Kalau memang tidak didengarkan terus tidak ikut berkontribusi, ya sudah, di lembar kontribusi tadi itu atau job desk tadi itu ya kosong, berarti tidak aktif gitu.
Paham ya? Gitu. Jadi silakan dimulai untuk mengumpulkan data-data tadi untuk dianalisis. Nanti saya akan coba memberikan materi tambahan terkait dengan tapak ya, data tapak tadi. Saya rasa itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Komang. Terima kasih. Terima kasih Pak Amka dan Pak Usman, yaitu jadi sudah cukup banyak ya. Karena yang untuk tahap tapak ini memang agak berat, jadi ya semua kelompok harus kontribusi. Kalau nggak kontribusi kan kelihatan. Ini juga buat parameter kalian untuk mengerjakan tugas individu kalian ya. Terus mungkin itu dari saya ya, nggak banyak karena kalian juga harus mengerjakan tugas dari Pak Gustan tadi sama info cari-cari data. Nah, data-data ini harusnya nanti ya berkontribusi gitu buat strateginya apa diolah. Jangan nyari data tok nanti pasan aja data nggak dipakai datanya kan ya memang. Itu mungkin dari saya. Terus tadi udah saya absen semuanya. Jadi sekarang sistemnya saya absen satu-satu ya. Nggak perlu print screen apa-apa. Saya absen. Nggak bohong semuanya. Ya itu mungkin dari saya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk end meeting for all.